Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dari yang sedang belajar tentang digesting atau mencerna tentang informasi, hari ini insya Allah kita akan bicara tentang cara menulis ya. Ini sekedar contoh bahwa memang di antara kita ada yang memiliki keterampilan untuk menulis, baik itu artikel, buku, atau mungkin juga cerpen, atau ada di Wattpad kalau di medsos. Semua itu adalah bentuk contoh dari keterampilan menulis. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang disebut dengan menulis? Pada dasarnya menulis adalah satu keterampilan untuk mengikat makna. Nah, menulis kalau dalam secara umum itu bisa diartikan sebagai sebuah keterampilan untuk mengikat makna dari informasi yang kita sudah dapatkan, baik itu dari sisi bacaan atau mungkin dari pengalaman. Sehingga kalau seorang sahabat Nabi, Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa ikatlah makna dengan cara menuliskan. Itu kata Imam Ali. Jadi seluruh pengalaman yang sudah kita dapatkan, baik itu pengalaman ketika kita belajar, pengalaman ketika kita jalan-jalan misalnya, atau pengalaman ketika kita menikmati sebuah kuliner, maka pengalaman-pengalaman hidup itu kalau kita tuliskan, itu berarti kita mengikat pengalaman, mengikat informasi ke dalam bentuk sebuah tulisan. Nah, pertanyaannya biasanya yang muncul adalah, dari mana gagasan itu muncul? Atau dari mana sumber gagasan itu kita bisa gali? Sebenarnya gagasan itu hadir dalam diri kita, itu berasal dari indera atau sense kita terhadap berbagai hal yang ada dalam kehidupan kita. Ada yang bisanya dari pengamatan mata. Ketika kita jalan-jalan kemudian melihat ada kampung, atau melihat ketika ada fenomena alam, atau ketika melihat sebuah gejala, sebuah peristiwa, maka seluruh apa yang terlihat itu kita bisa tuliskan kembali. Artinya bahwa gagasan bisa didapat dari sebuah penglihatan atau mata. Atau mungkin juga kita mendengar sesuatu. Misalnya mendengar berita, atau mendengar informasi, atau mendengarkan sebuah khutbah, maka informasi-informasi yang didapat oleh pendengaran kita pun itu adalah sebuah gagasan yang kita sebut sebagai sumber informasi atau sumber ide atau sumber gagasan. Atau kalau tidak dengan penglihatan dan pendengaran, bisa jadi kita adalah menggunakan sense rasa ya. Kalau kita jalan-jalan misalnya ada makanan, kemudian kita cicipi, kita punya rasa manis, rasa enak, pengalaman merasakan satu makan, itu pun adalah bagian dari sumber gagasan. Jadi sumber gagasan itu pada dasarnya bisa dari berbagai hal yang ada di sekitar kita ya. Bisa dari penglihatan, bisa dari pendengaran, mungkin juga dari kita melakukan sesuatu, atau kita jalan-jalan. Dalam tradisi Sunda itu saya ingin menyebutnya begini, bahwa pengalaman informasi itu bisa dari sumber diri orang, artinya dari refleksi, atau sumber dari papada orang. Kita diskusi, dialog, diskurs. Jadi kalau kita diskusi ada informasi yang kita dapatkan, itu adalah papada orang. Atau mungkin juga dari luang, dari pengalaman. Dari luang pengalaman, misalnya kita jalan-jalan ke tempat wisata, maka kita punya informasi. Atau dari daluang itu kertas. Jadi kalau kita punya buku, punya bacaan, maka itu adalah sumber informasi. Ya, yang lain ada yang kuliah ya, asal Anda punya uang, bisa belajar, bisa kuliah, itu pun juga dapat informasi. Nah, ini adalah tentang menulis. Bagaimana sih supaya kita bisa menulis? Menulis itu sebenarnya adalah sebuah keterampilan, sebuah skill. Maka satu-satunya cara untuk bisa menjadi seorang penulis adalah mulailah menulis, latihlah menulis. Menulis, dan menulis. Itu prinsip dasar. Kalau kita tidak melatih, maka tidak akan ada sebuah keterampilan. Nah, jadi tips yang sangat praktis sebenarnya, latihlah diri kita ya. Mungkin sehari satu paragraf, atau lebih tinggi lagi sehari satu halaman, kemudian sehari satu halaman lagi, maka ketika sudah 1 minggu, alhamdulillah insya Allah kita sudah punya 6 halaman kalau kita latih serupa itu. Jadi tips menulis adalah sangat sederhana. Tulislah apa yang ada dalam benak kita, yang baik itu yang terlihat, terasa, terdengar, atau terlakukan, atau teralami, itu bisa dituliskan. Nah, yang memang harus dicamkan adalah bahwa jika bahan belum habis tapi kita sudah berhenti menulis, maka jangan-jangan
Di situ masih ada banyak bolong-bolong informasi yang belum tertuangkan. Tetapi jika bahan sudah habis, tapi terus saja menulis, bisa jadi kita itu lebay dalam mengungkapkan sesuatu, atau bisa jadi ada yang bohong dalam ungkapannya. Jadi menulis yang efektif itu adalah tuliskan apa yang memang harus dan apa yang perlu dituliskan. Jika Anda berhenti menulis padahal masih ada gagasan yang lain, yang masih ada tertuang dalam benak kita, bisa itu artinya ada yang bolong. Tapi kalau gagasan sudah habis tapi kita terus saja menulis, jangan-jangan ada yang bohong. Nah, itu yang disebut dengan menulis. Sekarang mari kita coba praktek menulis. Tuliskan oleh kita apa yang ada dalam diri kita. Camkan. Sehebat apapun gagasan yang ada dalam benak kita, jika tidak dituliskan akan hilang bersamaan dengan kematian orang tersebut. Tetapi andai pun kita punya gagasan yang buruk, tapi kalau dituliskan itu akan dikoreksi dan diperbaiki oleh generasi yang akan datang. Pengetahuan hari ini, sains hari ini adalah hasil dari perbaikan terhadap tulisan-tulisan masa lalu. Jadi ilmu yang hebat hari ini adalah koreksi terhadap tulisan-tulisan yang pernah dituliskan oleh orang masa lalu. Jadi jangan khawatir tentang tulisan kita. Kalaupun tulisan kita keliru, akan diperbaiki oleh orang lain. Tapi kalau gagasan baik tidak dituliskan, yakinlah akan hilang bersamaan dengan kematian pemilik gagasan itu. Itu yang bisa disampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.